Pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa yang disebut Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh diperintah oleh Raja Prabu Permana di Kusuma. Prabu Permana di Kusuma mempunyai dua orang istri. Istri yang pertama bernama Dewi Naganingrum dan istri yang kedua bernama Dewi Pangrenyep. Baginda Sang Permana di Kusuma telah lama memohon kepada Tuhan agar diberi putra. Tapi setelah sekian lama, kedua istrinya tidak mengandung. Sekalipun Baginda telah memohon dengan tekun, tapi permohonannya belum juga terkabul. Setelah memerintah kerajaan dalam waktu yang lama, Raja memutuskan untuk menjadi seorang pertapa, dan karena itu, ia memanggil menteri kesayangannya, Arya Kebonan, yaitu menteri yang menjadi kepercayaan Baginda di istana. Pada suatu hari, datanglah Arya Kebonan ke istana untuk menghadap kepada sang Baginda. Ketika Arya Kebonan mengetahui Baginda sedang beristirahat, berbaring di kamar tidurnya, ia tidak jadi menghadap. Hatinya sangat menyesal tidak dapat langsung menghadap kepada rajanya. Karena menyangka Baginda sedang tidur, Arya Kebonan mengeluh. Alangkah senangnya menjadi raja. Segala bisa dilayani. Tidak seperti diriku yang sudah bekerja keras pun tidak pernah senang itu. Andaikan aku bisa menjadi seorang raja. Sang raja yang mendengar keluhan Arya Kebonan segera memanggilnya. Apakah kau ingin menjadi raja, Arya Kebonan? Baginda, ampun Baginda, hamba kira Baginda sedang beristirahat di kamar. Arya Kebonan terkejut bukan kepalang. Ia tak menyangka raja mendengar keluhannya. Karena merasa bersalah, Arya Kebonan tak dapat menjawab pertanyaan Baginda. Jika kau benar-benar ingin menjadi raja, baiklah. Aku akan memberikan kerajaanku kepadamu, asalkan kau dapat memerintah kerajaan ini dengan adil. Aku hendak pergi bertapa. Aku menitipkan kedua permaisuriku. Ingat, kau harus bertindak bijaksana selaku seorang raja. Mohon ampun Baginda atas kesalahan hambamu ini. Tapi jika Baginda bersedia menyerahkan kerajaan Galuh Pakuan kepada hamba pasti akan memenuhi pesan Baginda. Syukurlah jika kau bersedia dan merasa sanggup. Mulai malam ini, dengan disaksikan oleh si Lengser, aku memberikan kerajaanku. Namamu sekarang kuganti menjadi Raden Galuh Barma Wijaya Kusuma. Setelah serah terima, Baginda segera bersemedi dan lenyaplah Baginda dari hadapan Arya Kebonan dan Lengser. Di kemudian hari, Raja Sang Permana di Kusuma menjadi seorang Brahmana yang bernama Ajar Sukarsi. Arya Kebonan sangat gembira. Ia berganti nama menjadi Raden Galuh Barma Wijaya Kusuma. Sekarang ia telah menjadi raja yang kaya. Sedangkan Lengser kawannya sesama menteri sekarang harus menyembah kepadanya. Kau harus memukul gong sekarang juga dan umumkan kepada seluruh rakyat bahwa raja telah muda kembali. Dan ingat Lengser, jika kamu membocorkan rahasia, jiwamu tidak akan selamat. Baik Baginda, perintah Baginda segera saya laksanakan. Lengser dengan hati agak kesal meninggalkan rajanya untuk memukul gong. Dengan berjalan kaki, Lengser memukul gong sambil mengumumkan bahwa rajanya telah berubah menjadi muda kembali. Rakyat Galuh Pakuan semua percaya karena mereka pun mengetahui rajanya seorang yang sakti. Raja Galuh Pakuan yang baru merasa dirinya berkuasa. Ia telah lupa pada pesan-pesan Sang Permana di Kusuma. Tindakannya sangat kejam. Pada suatu hari, Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyep telah datang menghadap. Maksud kedatangan kedua permaisuri Baginda akan menceritakan tentang impian mereka semalam. Ampun Baginda, tadi malam kami berdua mimpi dan ternyata mimpi kami sama. Ampun Baginda, kami bermimpi kejatuhan bulan. Bulan itu jatuh di pangkuan kami. Membuat mana yang bernama Hajar Sukarsi. Kami akan mendapatkan seorang putra. Tidak mungkin, tidak mungkin.
Selama ini, aku tidak bersalah memperlakukan kedua ratu sebagai istri-istri raja. Lengser, segera panggil Ajar Sukaresi untuk menghadap kepadaku sekarang juga. Baik, Baginda Prabu. Baginda yang hendak mempermalukan Ajar Sukaresi telah siap-siap dengan tipu dayanya. Baginda telah menyuruh kedua permaisurinya untuk memasang kuali di perutnya agar tampak seperti sedang mengandung. Ampun Baginda, ini Brahmana yang bernama Ajar Sukaresi datang menghadap Baginda. Ajar Sukaresi, coba katakan, apakah kedua permaisuriku ini sedang hamil atau tidak? Benar hamil, tuanku. Coba katakan, laki-laki atau perempuan anak-anakku itu? Menurut penglihatan hamba yang bodoh, putra Baginda keduanya laki-laki. Alangkah marahnya sang Baginda. Kuali yang diikat di perut kedua istrinya segera diperlihatkan. Ajar Sukaresi diam saja. Rupanya, kemarahan Baginda tidak sampai di situ. Segera ia menyepak kuali itu jauh-jauh. Di kemudian hari, desa tempat jatuhnya kuali itu disebut Desa Kawali. Hah? Kau benar-benar membuatku kesal. Kubunuh kau! Tiba-tiba Baginda mencabut keris dan menikamkannya kepada Ajar Sukaresi. Tapi ajaib, kerisnya malah bengkok. Hah? Kenapa kerisku malah bengkok? Apakah raja berkehendak aku mati? Kalau begitu saya akan mati. Ki Ajar Sukaresi segera bersemedi, tubuhnya segera jatuh ke lantai, sedangkan nyawanya kembali ke Gunung Padang. Di kemudian hari, Ki Ajar Sukaresi akan menjadi ular naga bernama Nagawiru, karena ular naga tersebut berwarna biru. Di keraton, sesuatu yang aneh terjadi. Apa yang dikatakan oleh Ki Ajar Sukaresi ternyata benar. Kedua permaisuri Baginda benar-benar hamil. Setelah 9 bulan, Dewi Pangrenyep melahirkan seorang putra. Anak laki-laki ini oleh Baginda diberi nama Haryang Banga. Sedangkan Naganingrum belum juga melahirkan. Raja merasa heran, karena sudah 10 bulan Naganingrum hamil. Tapi belum ada tanda-tanda ia akan melahirkan. Pada suatu hari, Baginda datang ke tempat Naganingrum, hendak menjenguk istrinya. Kenapa engkau menangis, Dinda? Apa yang membuatmu bersedih hingga menangis seperti ini? Hamba sedih, Baginda. Sudah 10 bulan, bayi yang kukandung belum lahir juga di dunia ini. Sedangkan bayi Dewi Pangrenyep sudah lahir. Sabar ya, Dinda. Pada saatnya, bayi yang kau kandung itu akan lahir juga ke dunia ini. Sebaiknya, mari kita banyak-banyak berdoa agar bayi yang kau kandung itu dipermudahkan dalam kelahirannya. Setelah Baginda menghibur Dewi Naganingrum, tiba-tiba secara ajaib janin dalam kandungan Naganingrum yang belum lahir tersebut berbicara. Barmawijaya, engkau telah melupakan banyak janjimu. Semakin banyak Anda melakukan hal-hal kejam, kekuasaan Anda akan semakin pendek. Hah? Ada suara dalam perut Naganingrum? Sungguh aneh. Peristiwa aneh janin dapat berbicara tersebut membuat raja sangat marah dan takut terhadap ancaman janin tersebut. Dia ingin menyingkirkan janin itu dan segera menemukan cara untuk melakukannya. Dia memanggil dan meminta bantuan Dewi Pangrenyep untuk dapat terlepas dari bayi Dewi Naganingrum. Ampun Baginda, ada apa Baginda memanggil hamba? Pangrenyep, putramu Haryang Banga akan kujadikan penggantiku kelak. Benarkah Baginda? Jika memang demikian, hamba sangat senang sekali Baginda. Tapi jika Naganingrum melahirkan, kau harus menghanyutkan putranya di sungai. Baik Baginda, perintah Baginda akan hamba laksanakan. Dengan perasaan gembira, Dewi Pangrenyep segera melaksanakan perintah suaminya dan mengatur siasat. Semua dukun beranak dilarang membantu Naganingrum melahirkan. Semua harus meninggalkan rumahnya bila Naganingrum melahirkan.
Setelah hamil 1 tahun, Naganingrum mencari dukun beranak, tapi tak seorang pun yang dijumpainya. Semua telah pergi atas perintah Dewi Pangrenyep yang dengki itu. Perutku sakit. Apa jangan dengan bayiku mau lahir ya? Dewi Pangrenyep yang mendengar Naganingrum akan melahirkan datang pura-pura hendak menolong. Oh, Dewi Naganingrum, kau akan melahirkan. Anakmu akan segera lahir. Ayo aku bantu melahirkan. Pangrenyep segera beraksi. Naganingrum yang belum tahu cara-cara orang melahirkan. Telinganya ditutup dengan kapas, matanya ditutup dengan malam pelekat, tangannya diikat. Naganingrum yang tidak mengerti menurut saja. Tak berapa lama, Naganingrum melahirkan seorang anak lelaki yang molek parasnya. Bayi tersebut cepat-cepat dimasukkan ke dalam kandaga oleh Dewi Pangrenyep. Kandaga ini diberi sebutir telur ayam. Setelah itu, kandaga bayi dihanyutkan di Sungai Citandui. Sedangkan pengganti bayi yang dilaporkan kepada raja adalah seekor anak anjing. Ampun Baginda, hamba baru saja membantu Dewi Naganingrum melahirkan, dan ternyata Dewi Naganingrum melahirkan seekor anak anjing. Apa? Naganingrum melahirkan bayi anjing? Memalukan. Lengser! Hamba Baginda. Segera bunuh Dewi Naganingrum. Peristiwa ini akan menjadi aib kerajaan. Baik Baginda, perintah Baginda segera saya laksanakan. Setelah keluar dari istana, Lengser merasa tidak tenang dan bingung. Lengser tidak sampai hati membunuh Naganingrum. Apakah aku akan tega membunuh ratu? Sedangkan beliau juga ratu yang baik. Maaf Ratu, saya diperintahkan oleh Baginda untuk membunuh Ratu. Tapi saya tidak sampai hati untuk membunuh Ratu. Saya ada ide untuk menyelamatkan Ratu. Bagaimana kalau Ratu tinggal di hutan? Saya akan membuatkan pondok untuk Ratu di hutan. Terima kasih Lengser, kau baik sekali. Kau sudah melindungiku dari kekejaman Baginda Prabu. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya melindungi keluarga istana Ratu. Pada suatu hari, kandaga yang berisi bayi itu hanyut masuk sungai Cipamali. Kandaga itu tersangkut pada bubu, alat penangkap ikan yang dipasang oleh seorang kakek yang tinggal dekat sungai itu. Pagi-pagi sekali, kakek Balangan Terang dan nenek segera menuju ke bubu mereka. Semalam, nenek Balangan Terang telah bermimpi kejatuhan bulan. Menurut kepercayaan mereka, mimpi demikian berarti akan mendapatkan rejeki. Ketika keduanya tiba di tepi sungai, bubunya tersangkut sebuah kandaga, dan ketika kandaga tersebut dibuka, mereka terkejut. Kek, lihat, ada bayi di dalam kandaga. Bayinya cakep sekali. Iya, Nek. Bayi ini cakep sekali. Ayo kita bawa pulang. Kakek dan nenek Balangan Terang senang sekali. Bayi tersebut segera dibawa pulang ke gubuk mereka di dalam hutan. Bayi yang cakap itu mendapat perawatan penuh kasih sayang. Tidak mengherankan jika bayi itu tumbuh dengan sehat. Beberapa tahun kemudian, bayi yang diketemukan dalam sungai tersebut sudah berusia 7 tahun. Kakek dan nenek sangat sayang kepadanya. Pada suatu hari, anak tersebut ikut kakek Balangan Terang mencari kayu bakar. Kayu tersebut akan dijual ke kota. Ketika kakek sedang asik membelah kayu, anak si kakek melihat seekor burung yang sedang melompat-lompat di atas dahan. Burung apa itu, Kek? Burung ciung namanya. Bagus ya, Kek? Iya, bagus. Emang kenapa? Anak itu masih terdiam sambil melihat pada sebuah pohon. Dilihatnya seekor binatang melompat-lompat yang tak dikenal oleh anak itu. Kemudian, ia bertanya lagi kepada kakek. Binatang apakah itu, Kek? Itu wanara. Kek, alangkah bagusnya kedua nama binatang itu digabung menjadi namaku. Oh iya, bagus sekali. Jadi namamu Ciung Wanara. Setelah mendapatkan kayu yang cukup banyak, pulanglah keduanya bersama-sama. Pada suatu hari,
Ciung Wanara meminta seekor ayam adu kepada kakek Balangan Terang. Kek, minta seekor ayam adu ya, Kek. Apa? Kamu mau ayam adu? Kakek kan tidak punya ayam. Gimana ya? Kakek berpikir sejenak karena sangat menyesal tak dapat memenuhi permintaan Ciung Wanara. Begini saja. Ini ada telur ayam. Hanya ini yang kita miliki. Telur? Oh telur? Telur buat apa, Kek? Telur ini adalah telur yang bersama-sama dihanyutkan saat kau masih bayi. Jika kau ingin menetaskan telur ini, pergilah ke gunung dan minta bantuan kepada naga wiru. Oh, iya, Kek. Terima kasih, Kek. Akan aku laksanakan nasihatmu. Ciung Wanara sangat senang mendengar petunjuk kakek dan segera berangkat ke Gunung Padang mencari naga wiru. Setelah telur menetas dan menjadi seekor ayam jago, Ciung Wanara senang sekali. Sekembalinya dari Gunung Padang, Ciung Wanara bertanya kepada kakek Balangan Terang. Kek, sebenarnya siapa ayah dan ibuku? Gimana ya? Aku jauh nggak ya pertanyaan bocah ini? Tapi bagaimanapun, bocah ini harus tahu asal-usulnya. Kok diam saja? Aku tanya, Kek, siapa sebenarnya ayah dan ibuku? Ciung, ayahandamu bernama Sang Purnama di Kusuma, Raja Galuh di Pakuan. Sedangkan yang sekarang menjadi raja itu bukan ayahmu. Ayahku seorang raja, Kek. Betul, Nak. Kamu adalah keturunan bangsawan Galuh. Kalau begitu, aku ingin menemui Raja Galuh, Kek. Kakek, nenek, aku pamit ya. Aku akan kembali menjemput kakek dan nenek setelah semua urusan selesai. Kakek dan nenek sangat sedih ditinggalkan oleh anak asuhannya yang telah mereka rawat dan sayangi selama ini. Setelah menerima restu dan membawa ayam aduannya, Ciung Wanara berangkat menuju negeri Galuh Pakuan. Hai anak muda, jangan membuat keributan di sini. Nanti kalau misalkan Baginda tahu, pasti kau akan dibunuh. Aku ingin menghadap Baginda. Sampaikan kepada Baginda, aku Ciung Wanara ingin menghadap Baginda Prabu. Berhenti. Baik, akan saya adukan kepada Baginda. Ampun Baginda, ada seorang pemuda tampan mengacau di depan istana. Ia ingin bertemu dengan Baginda. Apa? Berani-beraninya pemuda itu membuat keributan di depan istanaku. Suruh dia menghadapku sekarang juga. Baik Baginda. Ampun Baginda, ini pemuda yang membuat keributan di depan istana Baginda. Betul Baginda, saya datang ingin menghadap Baginda. Nama hamba Ciung Wanara, putra dari kakek dan nenek Balangan Terang dari desa Geger Sunten. Apa maksud kamu datang kemari? Begini tuanku, hamba mempunyai seekor ayam sabung yang aneh. Induknya mengandung selama setahun. Sarangnya sebuah kandaga. Lebih aneh lagi, sebelum menetas, telur ini pernah hanyut di sungai. Baginda teringat pada Naganingrum yang mengandung selama setahun, sedangkan Dewi Pangrenyep sudah mengira bahwa yang sekarang berada di hadapannya adalah putra Naganingrum. Kedatangannya hendak membalas dendam. Jadi, kamu mau ngadu ayam denganku? Ayamku besar dan tidak pernah terkalahkan oleh ayam milik siapapun. Ayamku kunamai si Jelung. Jadi, apa taruhannya? Jika ayam hamba yang kalah, hamba bersedia menyerahkan nyawa hamba. Tapi sebaliknya, jika ayam Baginda yang kalah, maka hamba mohon diberi separuh kerajaan Galuh Pakuan. Baiklah, aku setuju dengan usulmu. Karena Raja Galuh Pakuan merasa yakin bahwa ayam jagonya akan menang, Baginda segera membawa ayamnya ke halaman dan diikuti oleh Ciung Wanara. Mulailah kedua ayam jantan itu dilepaskan untuk diadu. Terjadilah perkelahian yang seru antara ayam Ciung Wanara dengan milik Baginda Galuh Pakuan. Ayam milik Baginda ternyata kalah, mati seketika kena patuk ayam Ciung Wanara. Baiklah, aku akan memenuhi sesuai perjanjian.
aku akan memberikan kerajaan kepada Ciung Wanara di sebagian barat. Sedangkan aku akan memberikan bagian timur kepada putraku Haryang Banga. Dan aku akan memberikan gelar Prabu kepada kalian. Pada suatu hari, Ciung Wanara yang telah membuat penjara besi untuk mengurung orang-orang jahat, kemudian mengundang Prabu Barmawijaya Kusuma dan Dewi Pangrenyep untuk memeriksa penjara yang baru dibangun. Prabu, Ratu, lihatlah ruangan penjara ini. Apakah sudah sesuai ketentuan untuk ruangan penjara? Silakan masuk, Baginda. Baik, kami akan memeriksa ruangan ini. Hahaha. Bagus. Masuklah terus ke dalam, Prabu dan Ratu. Begitu sudah di dalam ruangan, akan segera kukunci. Setelah selesai melaksanakan rencana dan siasat untuk menghukum Prabu Barmawijaya dan Dewi Pangrenyep, dia kemudian memberitahu orang-orang di kerajaan tentang perbuatan jahat Barma dan Pangrenyep. Wahai rakyat Galuh Pakuan, dengarkan bahwa raja kalian, Prabu Barmawijaya dan Dewi Pangrenyep yang kejam kini telah menghuni penjara istana. Orang-orang pun bersorak. Hore, syukurlah. Pasti negara kita sekarang akan menjadi aman, tentram, damai, dan sejahtera. Apa? Ciung Wanara telah memenjarakan kedua orang tuaku. Aku akan melawannya. Aku akan melakukan pemberontakan. Haryang Banga sangat marah ketika mendengar ayah dan ibunya dipenjarakan. Terjadilah perkelahian yang seru antara Ciung Wanara dengan Haryang Banga. Hai Ciung Wanara, aku akan melawanmu. Aku tidak rela ayah bundaku kesiksa dan penjara. Ayo kita tanding sekarang juga. Aku akan menghancurkan. Ayo, akan aku penuhi tantanganmu. Tak seorang pun yang mengalah. Perkelahian dilakukan terus-menerus siang dan malam. Tiba-tiba muncullah Raja Prabu Permanadi Kusuma didampingi oleh Ratu Dewi Naganingrum dan Ua Batara Lengser. Ciung Wanara dan Haryang Banga, hentikan pertempuran ini. Pamali untuk melawan saudara sendiri. Kalian berdua adalah saudara. Kalian berdua adalah anak-anakku yang akan memerintah di negeri ini. Ciung Wanara di Galuh dan Haryang Banga di timur Sungai Brebes, negara baru. Dan semoga sungai ini menjadi batas dan mengubah namanya dari Sungai Brebes menjadi Sungai Pamali untuk mengingatkan kalian berdua bahwa Pamali untuk memerangi saudara sendiri. Biarlah Dewi Pangrenyep dan Barmawijaya yang dulunya Arya Kebonan itu dipenjara karena dosa mereka. Setelah mendengar penjelasan ayah andanya, Ciung Wanara segera menjemput kakek dan nenek Balangan Terang. Mereka semua hidup berbahagia di dalam istana yang kemudian bernama Pakuan Pajajaran. Dan sejak itu pula, nama Sungai Pamali dikenal sebagai Cipamali dalam bahasa Sunda atau Kali Pemali dalam bahasa Jawa. Pamali yang artinya tabu atau dilarang dalam bahasa Sunda dan Jawa.